Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta syukur kita hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla, yang sampai siang hari ini kita masih dilimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa banyaknya. Sebuah kenikmatan yang tidak mampu untuk kita hitung, sebuah kenikmatan yang terus menerus sepanjang kita masih diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan itu melekat kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita membahas sebuah sejarah 10 sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Dan kita sampai kepada sahabat yang keenam. Beliau adalah Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu memiliki sebuah nama, Az-Zubair ibn Al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu nasabnya sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qusay bin Kilab. Artinya Zubair ibn Awwam masih tergolong keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak beliau Al-Awwam ibn Khuwailid adalah saudara dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ditinggal oleh ayahandanya ketika beliau masih kecil, sehingga ibundanya beliau itu Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendidik, mentarbiyah dengan sebuah tarbiyah yang sangat luar biasa kerasnya, sehingga beliau Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sosok yang militansi di dalam berperang sangat luar biasa.
Dan ini didikan seorang Sofiyah binti Abdul Muttalib, didikan seorang ibu. Padahal kita tahu bahwasannya biasanya seorang ibu ketika mendidik, dididik dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan sebagainya. Berbeda dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mendidik Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu menjadi sosok yang betul-betul pemberani, mempunyai sebuah sifat dan watak patriotisme di dalam menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasannya istri beliau radhiyallahu taala anhu yang paling tenar adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi istrinya beliau adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata mengeluarkan dari Asma binti Abi Bakar semuanya adalah orang-orang memiliki semangat juang yang sangat luar biasa. Disebutkan bahwasannya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu punya istri lebih daripada satu. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah, Az-Zubair bin Awam punya anak 21. Putranya 11, putrinya 10. Dari istri yang lebih daripada satu. Dan semuanya adalah sosok-sosok pejuang Islam yang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasannya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu seorang yang berkulit putih, karena beliau termasuk daripada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya beliau radhiyallahu taala anhu seorang yang tinggi, badannya sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ketika beliau menaik atau menunggangi kuda, maka kaki beliau radhiyallahu taala anhu menapak ke tanah, menyapu tanah. Padahal kita tahu bahwasannya kuda-kuda Arab pada waktu itu yang dipakai untuk berperang adalah kuda-kuda yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau tingginya sangat tinggi sampai ketika naik kuda beliau kakinya menyapu tanah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula bahwasannya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang lebih atau yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan beliau masuk di antara urutan yang keempat, ada yang mengatakan urutan yang kelima. Dan beliau masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga, yang dimana mereka adalah ketika masuk Islam melalui perantara sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan ketika beliau masuk Islam, umur beliau belum lengkap 16 tahun. Bahkan disebutkan ketika beliau masuk Islam, ayahandanya ketika mendengarkan dia masuk Islam, maka ayahandanya pada waktu itu yang bernama atau pamannya Zubair bin Awam, bukan ayahandanya, ketika mendengarkan Zubair bin Awam masuk Islam, maka dilipatlah Az-Zubair bin Awam dengan tikar dan kemudian dibakar, dan hampir saja Az-Zubair bin Awam meninggal dunia disebabkan karena siksaan yang diterima dari pamannya beliau radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasannya Az-Zubair bin Awam
radhiyallahu taala anhu mendapatkan sebuah gelar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hawari, yaitu pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut setia ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut setia di dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua peperangan sampai penaklukan kota Mesir. Itu juga Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ikut berperan di dalam peperangan tersebut. Sampai disebutkan bahwasannya di antara manaqib, di antara keutamaan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Sebutkan dalam sebuah hadis, Az-Zubairu fil jannah. Zubair itu dia tempatnya di surga. Bahkan disebutkan bahwasanya Zubair dan Talha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jari fil jannah, tetanggaku di surga. Padahal beliau radhiyallahu taala anhu masih hidup, akan tetapi namanya sudah ada termasuk penghuni surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dijelaskan oleh para ulama sejarah, bahwasanya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu yang paling pertama kali menghunuskan pedang di dalam Islam. Disebutkan bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diinformasikan beliau meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu, maka Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu langsung mengambil pedangnya dan kemudian ingin membalas akan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di pertengahan perjalanan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Zubair, kemanakah engkau hendak pergi?" Kemudian kata Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, aku mendengar bahwasannya engkau telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy." Zubair, sejatinya alhamdulillah aku kondisi dalam sehat walafiat. Ini salah satu bentuk sebuah semangat dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terdengar sebuah informasi pun beliau langsung ingin tabayyun apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Kemudian disebutkan pula di antara keutamaan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau bersumpah demi bapa dan ibunya sebagai tebusannya. Dan ini menandakan sebuah perkara yang sangat besar. Disebutkan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau adalah anak daripada Zubair bin Awam. Ketika perang ketika perang Ahzab, yang dimana kata Urwah bin Zubair, kami bersama sahabat kami menjaga perkemahan para kaum wanita. Kemudian kami melihat ayahanda kami datang dan pergi memberikan informasi terkait dengan Bani Quraidah. Dan kemudian Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah informasi yang baru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fidaka abi wa ummi." Bapakku dan ibuku sebagai tebusannya ya Zubair. Ini salah satu bentuk bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu bukan saja seorang sosok pemberani,
tapi beliau pun seorang pedagang yang sukses. Dunianya beliau sukses, kesuksesan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Bahkan pada suatu hari beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wa man istata'a minkum an yakuna lahu jana samarun wa syai'un yajidu indallah min amalin salih falyaf'al." Kata Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mampu di kalangan kalian untuk memperoleh sebuah pahala, sebuah balasan dari Allah Azza wa Jalla, dari amal saleh, maka lakukanlah. Dan ini sebuah motivasi di sahabat yang mulia Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan di dalam perniagaannya, beliau menjual rumahnya yang seharga sekitar 900.000 dinar. Bisa kita lihat 900.000 dinar, ketika didinarkan, satu dinarnya berapa? Dan ternyata itu diinfakkan seluruhnya fisabilillah. Satu rumah yang dimiliki oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu diinfakkan untuk kebutuhan kaum muslimin dan membantu saudara-saudaranya kaum muslimin yang dimana kondisinya mereka termasuk fuqara wal masakin. 900.000 dinar beliau infakkan untuk fisabilillah. Bahkan disebutkan bahwasannya beliau juga punya budak sekitar 1.000 budak. Setiap budak itu menghasilkan uang, dan uang itu ada upetinya kepada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ternyata setiap budak membayar dari sejumlah 1.000 budak, dan ternyata dikumpulkan oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, kemudian itu disodakohkan untuk orang-orang fuqara dan masakin pada waktu itu. Kemudian disebutkan pula bahwasannya, kata para ulama sejarah, bagaimana kondisi orang-orang yang kaya di kalangan kita semuanya ketika melihat sosok Az-Zubair bin Awam, seorang yang sangat dermawan sekali. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau cinta kepada yang namanya mati syahid. Dan wajib bagi kita semuanya harus berniat untuk kita mati syahid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, barang siapa yang dia memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan kejujurannya, maka akan Allah catatkan dia sebagai seorang mati syahid walaupun dia mati atau meninggal dunia di tempat tidurnya. Ini sebuah niat yang sangat luar biasa. Bahkan setiap kita ketika kita bekerja, kita mencari nafkah buat keluarga kita, maka itu disebutkan fi sabilillah. Kita berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika misalnya kita meninggal dunia dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarga, maka tercatat itu termasuk mati syahid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kecintaannya untuk mati syahid, beliau iri kepada seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, di pembahasan kita yang sebelumnya, beliau memberikan nama anaknya dengan nama para nabi. Adapun Az-Zubair bin Awam memberikan nama dengan nama para syuhada. Dan ini menandakan akan sebuah semangatnya beliau, betul-betul keluarganya dipersiapkan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla dan membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah wafatnya beliau Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasannya
Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau wafat dikeroyok oleh 3 orang. Dan kondisi pada waktu itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu baru terbangun dari tidurnya. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, maka ada seorang Amr ibn Zurmus langsung melawan Az-Zubair bin Awam dan terjadi sebuah adu tanding. Ternyata Amr bin Zurmus tidak mampu melawan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Akhirnya muncullah seorang laki-laki yang lain, yaitu Fadalah bin Habis dan An-Namr, yang dimana ketiganya mengeroyok Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada 3 atau salah seorang dari 3 orang ini memenggal kepala Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia. Itu juga disebutkan bahwasannya beliau ada termasuk orang-orang yang mati syahid, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tentunya dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penghuni surga. Disebutkan bahwasannya ketika kepala Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu dibawa oleh Amr ibn Jurmus kepada sahabat yang mulia, pada waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dimana disebutkan terjadi sebuah fitnah yang terjadi antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama dengan Sayyidatu Khadijah, Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebut dengan Ma'rakatul Jamal. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sebelum kematian Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, Az-Zubair bin Awam yang dimana pada waktu itu ingin meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menebus balas akan kematian sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan pada waktu itu sejatinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berada di punggung ontaknya dan ingin melaksanakan sebuah perdamaian. Akan tetapi di sana persatuan kaum muslimin senantiasa dikoyak oleh orang-orang yang tidak suka ketika kaum muslimin bersatu. Ada musuh-musuh Islam yang dimana mereka secara dohirnya seorang muslim, akan tetapi mereka pemikirannya adalah pemikiran yang memiliki pemikiran khawarij, yang senantiasa mengkafirkan kaum muslimin disebabkan karena sebuah dosa yang besar. Dan mereka menyusup ke pasukannya Aisyah, dan mereka pun menyusup kepada pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, akhirnya ketika dalam peperangan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu melihat di situ bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menangis ketika melihat sosok Az-Zubair bin Awam berada di barisan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingatkan, "Ya Zubair, tidakkah kau ingat masa-masa kita pada waktu itu? Masa-masa kita belajar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa kita ketika pada waktu itu bersama berperang di panji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang engkau berada untuk melawanku?" Padahal Zubair bin Awam termasuk orang yang baiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah.
Maka Zubair bin Awam pada waktu itu melihat seorang Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Az-Zubair bin Awam teringat dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir, "Ya Ammar, sejatinya yang akan membunuhmu adalah dari kelompok yang melampaui batas." Maka Zubair bin Awam khawatir bahwasannya ini termasuk perangan yang akan disebutkan salah satunya adalah di antara kelompok yang melampaui batas. Akhirnya beliau pun keluar daripada perangan bersama Talha bin Ubaidillah, dan ternyata Zubair bin Awam diikuti oleh Amr bin Jurmus, Fadalah bin Habis, dan An-Nu'air diikuti, dan akhirnya dibunuh beliau radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau ingin membebaskan diri dari peperangan ini semuanya. Dan Talha bin Ubaidillah, beliau juga ketika keluar daripada peperangan tidak mau ikut peperangan, ternyata beliau dipanah oleh Marwan ibn Hakam, dan beliau pun meninggal dunia. Maka ketika kepala daripada Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu dibawa oleh Amr bin Jurmus, harapannya dia ingin mendapatkan sebuah jabatan dari sahabat yang mulia Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Justru Ali bin Abi Thalib marah besar, dan dia mengatakan bahwasannya, "Engkau ya Amr bin Jurmus, engkau termasuk di antara salah seorang yang akan masuk neraka karena engkau membunuh seorang yang bernama Az-Zubair bin Awam, seorang sosok penghuni surga." Kemudian akhirnya ketika anaknya Mus'ab bin Az-Zubair bin Awam menjadi seorang gubernur pada waktu itu, maka ketakutan Amr bin Jurmus, Mus'ab ini ingin membalas dendam akan kematian ayahnya. Padahal Mus'ab bin Az-Zubair bin Awam bukanlah orang yang seperti itu, tidak menaruh balas dendam. Ternyata dia dengan penuh kelembutannya dan sebagainya tanpa melakukan sebuah balas dendam. Akan tetapi Amr bin Jurmus disebutkan akan ketakutannya, dia pun bunuh diri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Ada wasiat yang paling indah yang disampaikan oleh beliau Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, yang dimana disebutkan oleh Abdullah bin Zubair, anaknya daripada Zubair bin Awam, ketika ayahandanya dalam kondisi sakit, beliau mengatakan, "Daini, hutangku." Beliau sebutkan bahwasannya memiliki hutang itu hampir sekitar 2.200.000 dinar, padahal beliau orang kaya. Dan ternyata disebutkan dalam sebuah sejarah, hutangnya beliau bukan hutang yang bentuknya dalam konsumtif, bukan. Akan tetapi orang-orang yang mengumpulkan uang kepada beliau, kemudian beliau belikan sebuah tanah, dan tanah tersebut masih ada. Dan ketika beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, maka beliau berpesan kepada Abdullah bin Zubair dan anak-anaknya untuk mengeluarkan hutangnya tersebut dari uang hasil tanah yang sudah dijualnya. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan begitu banyak hasil jualannya, sampai-sampai terkumpul tanah tersebut terjual sekitar 59.800.000 dinar. Artinya lebihnya banyak sekali. Dan itu sudah dipotong 2.200.000 dinar. Sangat banyak sekali peninggalan daripada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan hal yang terpenting adalah ketika seorang meninggal dunia, dia jangan lupa untuk berwasiat kepada seluruh keluarganya terkait dengan hutang yang dia miliki, agar ahli warisnya senantiasa membayarkan hutangnya tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Inilah sahabat yang mulia yang termasuk salah satu yang dikabarkan
masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita kemudahannya dalam meniru apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Di antaranya adalah Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhu, yaitu di antaranya adalah keberaniannya, kemudian kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaannya kepada para fuqara dan masakin, dan juga amanatnya terkait dengan harta yang dititipkan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.